Sekarang ada yang melakukan belajar mengendalikan nafsu, berzikir, orang-orang ahli tasawuf berzikir, nggak pernah terawih, nggak pernah apa, tapi dia menjenguk berzikir, tenggelam pada zikir mulai maghrib teko subuh. Orang fikih rung mampu loh. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jangan mandang sebelah mata, tapi belum tentu orang fikih bisa melakukan berlaku tasawuf seperti ini. Karena orang yang sudah bertorekoh, itu hukumnya. Kalau sudah bertorekoh ada kewajiban. Wajibnya apa? Dia harus melakukan apa yang diperintah gurunya. Surat-surat yang dibiatkan itu harus diselesaikan dulu, terus yang namanya wajib. Dia baru melakukan yang enggak diperintah. Karena apa? Yang tidak diperintah ditanggung guru itu namanya sunnah. Yang wajib disumpah waktu beatan itu diselesaikan dulu yang wajib, baru melakukan yang sunnah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @Muhammad_Alawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud ilusi Nabi niku pripun, Mbah? Mbah. Sebenarnya kita dengan Kanjeng Nabi itu diciptakan dari bahan yang sama. Kanjeng Nabi Muhammad itu ya terciptakan dari saripati bumi. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini juga diciptakan dari saripati bumi. Juga nurnya atau rohnya itu ya diciptakan dari nurun malakut yang namanya dari alam misal ya. Dijadikan kita ini. Nah, ilusi Nabi dengan kita beda. Bedanya bagaimana? Jadi ya sama. Mau bedanya kalau Kanjeng Nabi itu cintanya kepada umat melebihi dengan dirinya. Tapi kalau kita ini cinta kepada umat kan ya nyintai dirinya dulu. Lu ya abot ning awake. Iya kan. Bedanya itu. Aku nggo tuku rokok. Bedanya seperti Kanjeng Nabi itu kecintaannya kepada umat melebihi dari dirinya sendiri. Diri dan keluarganya. Iya, dirinya sendiri baru keluarganya. Kalau kita enggak. Nah, tentang ibadah Kanjeng Nabi itu sifatnya apa? Kanjeng Nabi itu yang dinamakan nyembah dulu. Ya karena butuh dulu. Baru Mbak iya kanastangin. Tapi kalau kita diwalik. Ya, nastainu dulu baru nak butuh raya. Aku kok ibadah nak wis sugih ya Allah, aku kok ape sedekah oke ya Allah. Kanjeng Nabi enggak. Itu maka ilusi Kanjeng Nabi yang dipikirkan itu hanya untuk menyelamatkan umat. Jadi yang di depan itu sifatnya Gusti Allah Rahman Rahimnya tuh sampai melebihi ya. Melebihi lah, maka bedanya ilusinya Kanjeng Nabi itu memikirkan umat supaya selamat dunia dan akhirat. Karena namanya ilusi, saya bentuk bahasa sekarang kan supaya bisa diambil ya. Bisa diterima. Bisa diterima karena sekarang ini bahasa bahasa modern. Intelek. Intelek apa intelek ya. Sekarang ini. Nah, maka saya bahasakan dengan ilusi ini apa? Kalau kita sampai di makom tentang kode siyah ya. Itu kan nurun basir. Nurun basiro kiambae terbuka. Kebuka dening Gusti Allah yang namanya dinding jalalnya. Sampai di makom nurun basir. Bisa melihat yang pada umumnya tidak bisa lihat. Bisa didengar pada umumnya yang tidak bisa didengar. Jadi Kanjeng Nabi itu seandainya lensa atau seandainya kaca, seandainya kamera atau seandainya sinar itu sinar X. Yang bisa diterima itu tempat yang kosong. Jadi sinar X itu kalau malam itu malah terang. Kalau sinar yang lainnya kan enggak ya. Dan malah kita ini jane kalau kita sampai berzikir sampai ke makom kode siyah sampai ke makom nurun basir. Yo
mungkin saja akan mengalami seperti Kanjeng Nabi. Bisa melihat pada umumnya yang tidak bisa dilihat, bisa mendengar pada umumnya tidak bisa didengar. Mungkin di Arab itu mungkin umpama mendengar orang berbicara bahasa Arab, iya kan? Mungkin di Arab sana apabila dia melihat ada ulama, ada kiai, ada malaikat, mungkin saja ya bahasa dengan berpakaian jubah, berpakaian adat-adat Arab. Nah mungkin aku Sukron kalau dia tuh kebuka nurun basirnya, yang dilihat ini ulama ya pakai sarung palekat, langkonan, ngono lho. Kadang-kadang malah gue jaket banser, malah bangseran. Wah berarti ini malaikatnya juga suka sama bangser. Mungkin malaikatnya itu ya bersosok bangser, ya kan? Kalau dia pakai jubah, malaikatnya bersosok jubah. Karena Allah tuh menurunkan wahyu atau ilham. Kalau bahasa Jawa dinamakan orang yang bisa menerima yang namanya wahyu jatmiko kalau bahasa Jawa ya. Wahyu jatmika itu kalau bahasa Arab adalah ilmu ma'rifah. Ma'rifatul alam ngerti sekabeng alam, ma'rifatul ilmi ngerti ilmu, ma'rifatul apa tuh soleh ngerti kebaikan, ma'rifatul nafsi ngerti nafsu dan sebagainya. Nah, dia menurunkan, Allah itu menurunkan wahyu. Kalau bahasa Kanjeng Nabi itu wahyu. Kalau bahasanya WD ya wangsit ngono aja wahyu. Kebuki wong. Itu orang hari penulis-penulis tulisan itu enggak terima nanti. Tapi kan ya levelnya sama toh yo. Nah, nurun basir itu kebuka nurun basir itu melihat yang pada umumnya tidak dilihat. Itu wilayah ilusi ya? Wilayah ilusi kalau bahasa sekarang. Ilusi itu kalau bahasa Jawa pramono jati. Jadi bukan motokoyor, ini sudah pandangan hati. Nah kalau pandangan hati ini kalau bahasa Arab apa? Nah, gitu ya. Nah maka mata hati itu apa? Nah maka ini saya gambarkan ilusi. Kalau Kanjeng Nabi nggak punya ilusi, ya bagaimana bisa menerima dong? Iya kan? Bagaimana bisa menerima? Maka ilusi ini adalah letaknya di dalam manik. Manik itu apa? Manik sakjroning lengiki. Jadi manik itu linsa untuk menerima dari jagat gede ke jagat cilik. Dari makrokosmos ke mikrokosmos dimasukkan di dalam hati. Diproses. Nah, ini jenenge bahasa lain bisa dikatakan diterima oleh wardoyo. Wardoyo itu hati. Jenenge jinem yo hati. Jadi hati itu bahasa Jawa wakeh banget. Tias yo hati, kulbu yo hati. Oh, nang warung terusan, Bu. Madang Bu, lah lauknya apa? Pakai wardoyo, yo gak pantas toh yo. Lawe tias goreng, tias goreng yo rape. Kudune bahasanya yo ati lah yo. Bahasanya ati. Lah seandainya kata ini tidak dipecah dengan bahasa nurun basiron ini bagaimana? Kalau tidak dipecah, lah maka nurun basiron itu orang yang berzikir sudah terlepas dari pandangan mata. Koyor mata lahir ini sudah masuk di wilayah hati. Jadi bukan pandangan mata ini lagi, tapi sudah pandangan mata hati yang namanya itu adalah nurun basir. Jadi ilmu kasab, mukasafah dingai ke apa dirilani Allah, dia bisa dapat ilmu kasab, ilmu pandangan tembus. Lah maka ini kalau di dalam maka coro Kanjeng Nabi sendiri songko sepi dari dunia, indrianya itu wening, astengdrianya terbuka sehingga Kanjeng Nabi bisa melihat sosok-sosok di alam yang lain karena dia bisa terlepas dari pandangan dunia. Lah maka yang namanya ilusi itu intisari, ilusi itu nur. Apa? Nurun basir, jadi cahaya pandangan dari hati. Kalau kita mengatakan ya mau namanya ngainul wujud, moto lahir, ngainul yakin, moto keyakinan mata, keyakinan. Terus hakul yakin itu adalah dia bisa memandang yang hak, bukan itu ilusi-ilusi yang kelambrang itu enggak. Kalau ilusi kita yang dipikirkan
piye lek dodol kok gak laris. Nggih. Bendina kok udan wae iki. Biyen kok udan wae iki piye? Sesuk Tandurku esok pangan kerja. uler. Aku motorku wis kalah karo batire modele. Nggih. Bit batire wis dobat kabeh aku jebit. Keneng apa? Nggih. Teman-teman itu sudah nyangkok jantung, kita kok masih nyangkok jambu monyet saja loh. Karena pikiran ke dunia semua, ilusinya bedanya seperti itu. Karena Kanjeng Nabi itu selalu Allah ke Allah. Memikirkan umat bagaimana dia kembali kepada Allah. Bagaimana umat yang terendah bisa masuk surga kepada orang-orang yang kuat-kuat. Saking cintanya. Maka ilusinya Kanjeng Nabi karo ilusinya dia beda. Nggih. Maka ilusi kita ini akhirnya yang diilusi hanya bayangan dunia saja. Mongko paling poyong wong ngimpi. Nggih. Lah iya. Ngimpi dibakas sing neko-neko padahal ngimpi itu ilusi-ilusi klambrang to ya. Nggih. Berarti apa ya, ilusi sendiri itu butuh pemahaman sing lebih dalam karena Ya tinggal ilusinya. nek wong awam ya ilusine donya. Wis Nek donya. Kanjeng Nabi ya beda lagi. Iya to ya. Ketika kita ingin seperti anu ya kaya Kanjeng Nabi ben ilusine terarah. Lah maka dari itu kalau ingin kita ini menginginkan kita, Allah kepingin ngangkat kita supaya kita ini menjadi orang yang apa ya, istimewa. Nggih. Ya harus ibadahnya istimewa dong. Ya yang ngono. Nggih. Kalau ingin diangkat derajatnya seperti orang-orang yang diistimewakan Gusti Allah, kita ibadahnya harus beristimewa. Ibadahnya tenang-tenang saja kok. Ngapain aja? Nggih. Kapan Gusti Allah mikir kayak ngono? Nggih. Kalau di dalam Hikam, bagaimana saya bisa hadir di hatimu sedangkan nafsumu masih terpampang pada cerminmu? Berarti ini setiap hari, setiap waktu dia yang dipikir hanya dunia dan dunia saja, tidak pernah mikir ke akhirat, tidak pernah mikir aku caranya kembali kepada Allah bagaimana. Nah maka Robi dulu baru Rabi lah gitu kan. Nggih. Nyembah dulu baru minta. Nggih. Ngono lho. Oke. Itu seperti kita sowan pada raja ya. Nggih. Berjalan jongkok, nyembah, jongkok lagi, nyembah. Di situ baru menyampaikan permohonan gitu ya. Kepada Allah ya harus tata krama dulu dong. Nggih, pada raja aja kayak gitu. Kayak raja itu. Nggih. Tata krama dulu. Orang langsung minta. Dari kerajaan kok baru masuk dong, ya raja saya minta ini, ya nggak mungkin masih digebuki tuh. Seharusnya berjalan jongkok sambil nyembah, jongkok nyembah, di situ lagi ditakoni, kowe kawula ngendi? Kula saking kira, eneng apa wigati apa tak undang kok dadak sira teko. Nggih. Injih kula nyuwun pangapunten, nggih kula ngeten kula niku ngono, lah baru ngaturke panuwune. Ya sang raja itu sangat dermawan, welas asih marang sesama, wis pokoke anggere wong njaluk wis ora tau ora tangan kosong mesti dingai, yo mesti ditulungi. Mbok nggih kula niku nyuwun tulung. Dadi nyanjung dulu. Nggih. Coba baca itu. Waktu kamu sholat. Nalika Allahu Akbar kabirun walhamdulillah kasra sepakan oleh bukruta wasilah ya enggak? Nggih. Oh, kamu sanjung dulu nanti baru minta ngono lho. Wes syaratnya gak dibuki nak njaluk sik dadi telung prapat. Sekarang koyok Kanjeng Nabi. Koyok Kanjeng Nabi ngono lho. Artinya apa? Iya karena butuh, iya karena stain. Namung paduka kalau nyembah lah nyamung paduka kalau nyun pitulungan aja kon njaluk sik. Aku kon zakat engko nek duit akeh. Lah iya. Akeh ngaji, akeh zikir nemen engko nek wis sugih. Ya ora kaya kuwe ngono lho. Nggih. Oke. Jadi secara garis besar ilusi kita dengan Kanjeng Nabi itu beda. Iya, tentu beda, nafsunya saja beda. Ngono lho. Maka kalau kamu cinta kepada guru-gurumu yang benar-benar mursyid, pertama kali kamu kalau ingin bahagia dan mulia, murid yang paling mulia itu adalah murid sehingga senengin nafsune guru. Saya bilang ini mursyid yang beneran loh ya. Nafsune seorang mursyid itu bagaimana? Seperti Kanjeng Nabi. Ingin memuliakan
saudara-saudaranya, ingin menolong kepada umatnya supaya masuk surga. Pokoknya satu saja, ya Allah. Waktu Kanjeng Nabi itu Isra, Muhammad, kamu minta apa Muhammad? Kamu ingin jabatan yang tinggi, kamu ingin kaya, nanti jabatan itu jadikan bukit emas ya Muhammad. Kalau ingin wanita cantik, ngomong Muhammad. Kanjeng Nabi hanya apa ngomong? Ya Araf, apa artinya harta benda yang melimpah? Apa artinya pangkat jabatan yang tinggi? Apa artinya emas sejabat Uhud? Apa artinya wanita ya Araf? Hanya satu yang ku minta, yaitu umatku satu saja, jangan ada yang di neraka. Artinya apa? Walaupun dia melalui hisab, juga nanti masuk surga. Itu dijamin Kanjeng Nabi. Maka kisap dulu nanti masuk surga lah. Maka sebelum dikisap oleh malaikat, ya kita belajar ngisap. Nafsu-nafsu kita kisap ya, seperti puasa ini ngisap ya, dengan syariatnya ya. Ngisap. Dikisap dulu. Kita bertobat yang betul-betul tobat yang itu. Dan maka dari itu kalau kita bandingkan dengan Rasulullah ya enggak sebanding. Maka kita seperti bagaimanapun, mungkin saja sekarang ini orang yang ahli fikih pun mungkin saja juga lemah pada tasawufnya. Orang yang ahli tasawuf mungkin saja lemah dalam fikihnya. Karena yang bisa melakukan empat-empatnya secara sempurna itu hanya Rasulullah. Gelundungan Islam. Islam itu dari Allah utuh satu. Ke Jibril utuh satu. Ke Muhammad Rasulullah utuh satu. Tapi ke Sahabat sudah pecah menjadi empat. Sahabat empat ini nggak bisa melakukan sempurna kayak Kanjeng Nabi. Apalagi kita ini. Nah, kita yang bertorekoh, yang bertasawuf, ya sudah lowong lah ya. Daripada nggak melakukan ya. Mungkin saja orang yang fikih ngurusi tentang sholat. Apa pada hakikatnya sholat? Nggak seperti itu kan ya. Nggak pernah sholat, nggak pernah. Yang namanya sholat itu apa harus 5 waktu misalnya. Nah harus 5 waktu ya banjur sholatnya yang mana? Belum tentu. Karena apa? Ngan sholatin saun silaka orang yang sholat lalih dengan sholatnya. Nah seperti itu. Mungkin saja orang-orang yang ahli fikih suruh melakukan seperti orang-orang yang ahli tasawuf mungkin saja nggak mampu. Maka tebusannya ya, kamu boleh nggak puasa sehari. Kamu boleh nggak puasa 1 hari, kamu harus memberi makan budak 60. Saiki budak 60 sedinane piro? Ditaruhlah sedinane 100 ya. 60, 100 kali 60 piro? 6 juta. Ya? 6 juta. 6 juta. Kadang-kadang orang mengeluarkan 10 juta kok. Nah, itu orang-orang nggak berpikir belum tentu mau ngono kuwi. Ngono lho. Ditimbang berat yang mana. Sekarang ada yang melakukan belajar mengendalikan nafsu, berzikir, orang-orang ahli tasawuf berzikir. Nggak pernah terawih, nggak pernah apa, tapi dia menjengkut berzikir. Tenggelam pada zikir mulai maghrib teko subuh. Orang fikih belum mampu loh. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jangan mandang sebelah mata di padano keratosat, tapi belum tentu orang fikih bisa melakukan berlaku tasawuf seperti ini. Karena orang yang sudah bertorekoh, itu hukumnya. Kalau sudah bertorekoh ada kewajiban. Wajibnya apa? Dia harus melakukan apa yang diperintah gurunya. Surat-surat yang dibiatkan itu harus diselesaikan dulu, terus yang namanya wajib. Dia baru melakukan yang enggak diperintah. Karena apa? Yang tidak diperintah ditanggung guru itu namanya sunnah. Yang wajib disumpah waktu beatan itu diselesaikan dulu yang wajib, baru melakukan yang sunnah. Pak, bagaimana sama ikut yasinan? Nggak apa-apa, yang penting wajibnya tutup dulu. Kalau kamu nggak nutup yang wajib dulu kok, yang sunnah kamu lakukan nggak sah hukumnya, seperti ini kan? Maka ini tentang orang yang bertorekoh. Mana ayat dan surat yang disampaikan guru, zikir disampaikan guru, selesaikan dulu. Kalau kamu mengikuti gejolak-gejolak orang awam, umum. Karena orang umum itu hanya apa ya, getok tular saja, budaya saja, tapi dia hanya sebagian saraf-saraf ibadah. Tapi orang yang berahli torekoh yang ditanggung oleh guru, lah itu nur
ibadah yang dibicarakan. Okay, maka ada kata-kata tafakur sasaat lebih utama dibandingkan ibadah 70 tahun. Kalau pernah baca kitab, 70 tahun. Seperti itu. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Hansip Gandring. Derek ngangsu kawruh Mbah badhe tanglet perihal sejarah puasa Ramadan. Lan puasa ngapit weton. Keuntungan puasa ngapit weton niku napa Mbah? Lah, nak waktu poso terus ngerokok niku mbatalke poso mboten Mbah, matur suwun. Saya ngerokok. Nggih. Ya, ini saum ya? Ya, saum. Saum. Saya belum bisa menepati tentang kata siam. Nggih. Kalau siam yang ditutup. Saya kelakui saum saja. Karena apa? Kalau saya bekerja, kalau nggak ngerokok, nggak datang sih yang namanya aspirasi. Inspirasiku nggak datang sih. Sebenarnya saya juga ngerokok. Tapi saya nggak makan segala sesuatu. Nggak ngerokok. Bagi saya lillahi ta'ala. Diterima atau tidak, persilahkan. Tujuan saya nggak ngerokok saja. Itu kelemahan saya. Saya belajar puasa, belum bisa puasa saya ya. Saya baru belajar berpuasa. Sayyidina Ali itu saum pernah. Sayyidina Ali itu di bawah pohon korma, ada korma jatuh juga dimakan. Tapi sehabis itu ya enggak. Maka itu kelemahan saya. Saya sendiri di waktu bulan Ramadan saya juga merokok. Seger kan? Itu bagi saya tentang soimku ya. Bagi saya itu saya yakin gak membatalkan puasa saya. Yang membatalkan puasa saya itu adalah emosi, muring, nyatur orang lain, ngelek-elek wong, rasa-rasan yang namanya ghibah. Sing batalke poso ke piro cah? Ngunem nyatur marang tonggo, iya ora? 5 perkara. 5 perkara sing batalke. Jangan sampai nek iso nggak senenge. Ya. Saya bulan Ramadan bagi saya dari bapak saya juga nggak membatalkan. Itu kelemahan saya itu. Tapi jangan diikuti loh ya. Ini perkara yang salah karena saya akoni saya saum bukan siam. Yang namanya saum itu juga puasa, tapi salah masih ada sesuatu yang tidak kutinggalkan, masih makan asap. Gak makan nasi. Berarti saya belum bisa puasa ninggalkan ini. Ini kelemahan saya, tapi jangan ditiru loh ya. Kalau sudah siap silahkan lakukan semua itu. Kalau sudah mampu. Tadinya mampu, tapi sekarang saya nggak mampu ya. Tapi yang intisari saya bagi pandangan saya itu nggak membatalkan puasa saya. Tapi saum. Jadi saya masih merokok. Jadi kalau siam kita tinggalkan, ngerokok kena ngancam kok bengi. Nah, ngono. Wayah buka. Tinggalkan air segelas dan nasi sepiring rokok. Bungkus. Tapi nanti diancam malam. Nah, ya, ini pandangan saya tidak membatalkan. Tapi ini bagi saya itu kelemahan saya. Saya juga akui salah, saya hanya saum bukan siam. Tapi ya hanya ngerokok saja. Hanya ngerokok saja. Tahu kalau Gus Sukron itu incip barangkali saya nggak tahu. Incip dah. Ini nak incip dari rambatalke ya. Terus Mbak, sejarah tentang Ramadan itu seperti apa, puasa Ramadan? Nah, Ramadan itu sudah aku sampaikan yang lalu kan kemarin, bahkan yang namanya Ramadan arti pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran dosa. Jadi di Arab itu sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi, semua wilayah Arab itu ada budaya setiap Ramadan ada puasa, tapi nggak ada keputusan berapa hari tergantung keyakinannya masing-masing, ya kan? Nah, disempurnakan oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi terus menetapkan di siam Ramadan harus puasa. Mula siam Ramadan itu nantinya ya dia puasa di waktu bulan Ramadan. Itu diwajibkan oleh Kanjeng Nabi secara syariat. Secara syariat.
Terus niki ada lagi puasa ngapit weton, Mbah. Nah, ngapit weton. Niku keuntungannya puasa ngapit weton terus sejarah ngapit weton ngoten niku pripun, Mbah? Nah, itu dasar. Nggih. Saya sendiri dari bapak saya lagi. Ya, itu dari mbah saya. Nggih. Saya juga disarankan. Weton saya misalnya Senin Pahing. Nah, Senin Pahing ngeten iki. Jadi Minggu Legi saya juga puasa, Senin Pahingnya juga puasa. Ngat Legi, Senin Pahing, Selasa Pon juga puasa. Berarti 3 hari. Nah, itu cerita dari bapak saya itu menguasai kelahiran kita. Supaya apa? Nak bapak saya cerita itu memujudkan opah utawa memujudkan memberi makan kepada sedulur tua papat 5 pancer. Jadi sedulur tua papat ki mangane ora sego tahu nafsu kuwi. Nah, sekarang yang ini yang njogo awake dhewe iki opahe apa? Ya ibadah sing apik termasuk puasa ya. Puasa lah niku dari bapak saya. Nak sedulurmu papat iki mbok ingoni di sekitar kelahiranmu itu mbok ingoni, mbok puasani. Lah nanti dia itu kamu kalau minta apa-apa yang menyampaikan ke Gusti Allah, itu juga sedulur tua papat niki. Lah mula sedulur papat iku nak cara Arab yo bisa dinakan Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Empat malaikat itu yang di dalam diri kita tuh raja semua itu. Itu malaikat tuh satu-satunya punya apa ya? Bolo mangewu-ewu. Maka di dalam pandangan dari bapak saya lagi, bapak saya yo Jawane ya apik, tapi yo kafid Qur'ane ya apik lah ngono. Mula yo bapak saya itu Islam Jawa, tapi bukan Jawa Islam. Walaupun Islam budaya Jawa masih dipakai, pedoman Jawa masih dipakai karena kita kelahiran di Jawa. Itu bapak saya seperti itu. Malah malaikat 4 itu yang mengapit kita. Bisa dikatakan amarah ulama Sufi Ahmad Ma'enah itu larinya kalau positif itu juga Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Karena yang namanya setan dan malaikat itu hanya larinya kepada perbuatan sih. Kiri apa kanan? Kiri apa kanan gitu. Yang kiri negatif, yang kanan jadi katanya positif gitu kan. Dan maka kalau kita ini selalu puasa ngapit waktu itu adalah nanti malaikat itu yang nanggung semuanya. Jadi yang nanggung semuanya apabila kita berdoa segala sesuatu mongko akan diijabahi karena dari malaikat 4 itu. Padahal malaikat 4 itu punya bolo mangewu-ewu. Kalau orang Jawa mengatakan Jibril pengucap ingsun berarti kalamullah di dalam kita. Ini lari kepada mikrokosmos ya. Jibril itu adalah pengucap ingsun, berarti ucapannya Jibril itu ucapan yang menurunkan wahyu. Dalam arti apa? Ucapan yang membabarkan kebenaran. Bersifat positif. Ya bersifat positif. Nah ngomong elek berarti ya setan ngono wae ya. Mikail pengambu ingsun, penciuman ingsun mongko di dalam hidung itu pembaring pangrasa. Iso bedakno apa lah. Mula Mikail itu pembau ingsun, pengambu. Israil peninggal ingsun. Pengambu itu kan sir kan? Rasa, sir. Sir ki rahasia. Sedangkan Israil peninggal ingsun, pandangan ingsun, mata, berarti kan nurun basir. Ya. Diri Israfil adalah pendengaran ingsun. Mula kalau orang selain kan sami Allah, bukan arti podo Gusti Allah loh ya. Kadang-kadang orang Jawa yang kejawanan tenan ini sami Allah loh, aku podo Gusti Allah kan. Sami Allah dalam arti samian. Samian itu berarti pengrungune Gusti Allah, ngono lho. Ini adalah Israfil. 4 malaikat ini punya bolo mangewu-ewu, yaitu semua sendi-sendi berapa ribu sendi di dalam diri kita, semua pori-pori. Jadi piranti hidup kita ini semua malaikat terbentuk dengan kita ini. Maka dari itu apabila dia tuh puasa tiga hari yang ngapit waktunya itu,
dari bapak saya, kadise aku ora nemu kuwi. Dari bapak saya itu adalah nanti doanya akan diijabahi karena malaikat 4 sudah diberi makan. Diberi makan. Lah kalau sunah Kanjeng Nabi itu adalah puasa Senin Kemis. Kalau Nabi Senin Kemis itu untuk umatnya. Kalau kita Senin Kemis untuk anak-anaknya putuna. Kalau seorang guru, seorang mursyid ya untuk murid-muridnya. Itu tujuan Senin Kemis. Kalau Senin Kemis itu ditujukan kepada yang lain, itu adalah jadinya penggendam. Penggendam jadi nggak baik untuk menarik rezeki yang belum keluar dan sebagainya. Aku tak dodol nih mau Senin Kemis. Itu nanti dari bapak saya juga. Nanti kalau harta benda sudah melimpah, kalau anaknya nggak ada yang neru Senin Kemis, nanti nggak sampai anaknya sudah habis. Anaknya nggak kuat gowo. Tapi kalau tujuannya sunah Rasul, itu murni sunah Rasul, nanti kemanfaatannya kita berpuasa bagi orang umum itu adalah nang anak putu, tapi bagi seorang guru adalah kepada murid-muridnya. Bagi Rasulullah itu adalah untuk umatnya. Itu Senin Kemis sunah. Jadi enten nggone diwi-diwi. Ada tempatnya. Ini keyakinan loh ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini masih dari Hansip Gandring. Ngapunten Mbah, pada Al-Baqarah 183 itu mewajibkan untuk berpuasa. Maksud berpuasa dini. Berpuasa dini pripun nggih? Apakah poso sesuai syariat? Contoh, poso Ramadan dan sebagainya, atau juga dengan puasa sesuai ajaran leluhur, contoh poso ngrawat, mutih dan sebagainya. Kula kok tansah eling kabeh kesalahan-kesalahan dosa-dosa nalika cilik nganti sakniki. Sampai kula lali kebaikan yang pernah saya perbuat, sing ketok namung kesalahan-kesalahan tersebut. Kula kedah pripun Mbah? Ngaji lewat channel YouTube niku saged angsal barokah mboten? Ilmune saged diserep diterapke kagem kula mboten Mbah? Matur nuwun. Terus niki pada Al-Baqarah ayat 183 itu mewajibkan untuk berpuasa. Maksud berpuasa dini. Pripun nggih? Apakah poso sesuai syariat? Ya, puasa itu ada beberapa puasa ya. Arti dini itu kan awal toh. Awal. No, yang namakan awal itu bagaimana? Ya, mungkin saja kan yo poso dini itu poso awal, yang paling awal. Awal itu lebih baik cekat-ceket gampangnya ya. Jadi puasa itu kalau puasa Ramadan tidak bisa dibarengi. Tidak bisa dibarengi, itu wajib kok. Karena puasa Ramadan itu hanya khusus niate lillahi ta'ala. Nah, beberapa puasa ya. Jadi di dalam puasa itu, puasa yang dicintai oleh Allah itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa yang dicintai oleh Allah. Nah, puasa wajib itu adalah yaitu puasa Ramadan. Itu tidak bisa dibarengi. Bahkan di dalam Islam itu enggak ada yang namanya berpuasa ngerawat, itu enggak ada. Ngerawat itu enggak ada. Lah, adanya yaitu tadi aku katakan soum. Soum itu dalam arti apa? Ya dia tuh berniat puasa tapi ngurang-ngurangi. Makanya ya seadanya loh. Kalau merasa enak, dah ditinggal. Adanya mutih, ngerawat itu hanya di Jawa dengan tujuan itu untuk mengendalikan nafsu saja sebenarnya. Ya, maka puasa itu tergantung. Itu adalah sunah. Yang wajib itu adalah 5 waktu Ramadan. Itu wajib. Nah, sedangkan puasa Ramadan ini tidak bisa dibarengi oleh yang lainnya. Tujuannya hanya lillahi ta'ala, pembakaran dosa. Melo Ramadan itu pembakaran artinya. Jangan diisi karep lagi. Ini berpuasa. Nah, saya sendiri kadang-kadang ya tentang mutih, tentang apa itu memang saya ya dari mbah-mbah saya juga saya lakukan. Tapi itu sesuai, Mbah.
Maksudnya antara poso Ramadan terus poso mutih atau poso ngerawati sesuai. Maksudnya apa namanya tujuannya sama tuh. Ya mungkin saja di Jawa itu kadang-kadang nggak ada tujuan yang sama kadang-kadang. Nggih. Supaya sekti, supaya apa ngono kuwi sih, dodol ben laris, ben piye ngono kuwi. Lah maka kadang-kadang belum tentu. Jadi di Jawa itu yo sifat puasa tuh kadang nggak sama, ada yang poso bukane mutih, terus ada yang pati geni, ana ngebleng. Nah, di ajaran Islam itu puasa itu harus ada sahur dan buka, ngono loh. Sehari semalam nggak makan, nggak buka, itu diharamkan secara syariat. Secara syariat. Berarti kalau di Islam itu puasa ya hanya Ramadan itu yang wajib ya? Puasa hanya Ramadan wajib. Semua itu sunnah. Sunnah yang lainnya. Sunnah. Tapi itu masih sesuai dengan ajaran. Jadi ajaran leluhur itu sama enggak dengan ajaran apa? Seperti contoh poso Ramadan itu sesuai dengan ajaran leluhur. Kadang-kadang leluhur Jawa kan kon poso atus wau ngrawat atau mutih itu kadang-kadang sesuai mboten? Tidak sesuai. Tidak sesuai nggih. Tidak sesuai. Enggak sesuai. Jadi kadang-kadang bertentangan. Bertentangannya apa? Ada mutih, ada ngerawat, ada yang namanya apa? Poso weton barang itu kan di ajaran Islam nggak ada. Nggak ada. Tapi karena untuk pengendalian nafsu saja awake dhewe kayak saya sendiri ya kadang-kadang suka kadang ya melakukan seperti itu kayak ngopo poso mutih kayak apa itu karena kita orang Jawa ya. Dengan tujuan untuk ngurang-ngurangi itu mengendalikan nafsu. Sesirih lah ya. Sesirih ngajar nafsu niate. Bukan untuk yang lain, ben bukan sekti untuk yang lain, ben sekti itu enggak. Ada juga yang dinamakan bilolinasi, belajar ngingkari hawa nafsu, ajaran suruh kolwat. Kolwat saja Kanjeng Nabi itu juga yang ngirim bekalan tuh Sayyidina Abu Bakar. Jadi di Kanjeng Nabi enggak pernah sehari semalam enggak makan. Yang secara sengaja loh ya. Tetap Abu Bakar ngirimi bekal. Bukannya di gua 40 hari waktu itu terus belum nggak makan ya enggak. Tapi kadang-kadang Kanjeng Nabi sendiri nggak sengaja kan ya kadang-kadang malah tolong dino barang nggak mangan kan. Kadang-kadang nggak sengaja itu. Kalau kita bersengaja puasa memang keadaan yang ya Kanjeng Nabi melarang intinya. Jangan sampai ngrusak rogo lah ya. Terus niki kula kok tansah keeling kabeh kesalahan-kesalahan dosa-dosa nalika cilik nganti sakniki. Sampai kula lali kebaikan yang pernah saya perbuat. Sing ketok namung kesalahan-kesalahan tersebut. Kula kedah pripun, Mbah? Ngaji lewat channel YouTube niku saged angsal barokah mboten? Ilmune saged diserep diterapke kagem kula mboten, Mbah? Matur nuwun. Ya. Bisa-bisa saja. Karena lewat channel YouTube mungkin saja yang sekiranya ilmu atau zikir itu yang mengandung yang rahasia yang enggak sampai yang saya keluarkan ini sebatas yang boleh dikeluarkan yang kuncinya enggak ya mungkin nanti pol-pole ya teko hakikatnya Islam misalnya ya. Jadi tidak akan yang kunci-kunci yang titik-titik sir bisir atau sir itu tidak mungkin ku sampaikan. Yang sangat dilarang lah. Masalah ini tentang kebaikan menyampaikan lewat channel YouTube bisa saja karena dia bisa tanya apabila kurang jelas. Bisa tanya apabila dia kurang jelas. Jadi ya bisa. Tapi kalau ingin tahu yang sedalam mungkin secara keseluruhan, ya, kembangnya buka rahasia ilahi ya, itu seharusnya ya harus empat mata. Artinya apa? Ya biat lah ya. Biat bisa. Jadi bisa-bisa saja. Yo bisa dimanfaatkan juga. Karena Allah lebih tahu apabila itu sudah apa ya? Dia sudah sadar bahkan dia itu melakukan sesuatu yang positif. Masa Allah gak ngerti Nah, kalau dia selalu ingat kesalahannya, maka zikir yang tertinggi itu adalah zikir yang namanya zikir muhasabah. Dalam arti apa? Dia ngitung-ngitung dosane, ngitung-ngitung lupute.
daripada ngitung-ngitung apike. Kebenarannya ya kan dicatet. Aku ndek salatku pengen tak catet. Aku mangae duit wong kae fakir miskin ke catet. Lebih baik mencatat keburukannya daripada kebaikannya. Mula zikir mukasabah orang yang selalu ingat eling kepada kesalahan. Jadi selalu introspeksi diri. Introspeksi dirinya tinggi. Malah itu saya juga malah yo kagum itu. Orang yang selalu ingat dosa-dosa, ingat kesalahan yang seperti itu, makanya itu saya kagum juga. Kan jarang kan orang yang berpikir sampai di situ. Orang yang tahu kesalahannya itu kan jarang banget toh. Termasuk termasuk orang yang hebat. Orang, ya itu termasuk ya mutiara nih menungso pilihan. Kalau sampai di situ dia tahu kesalahan, hanya ingat salahnya saja. Kalau orang itu ingat salahnya, salah itu kan akhirnya dia merasa salah, wis tumindak apa dia merasa salah, akhirnya kan bagikan lilin bisa menerangi kanan kiri tapi akhirnya awalnya habis terkikis oleh waktu dan kebenaran. Ayo. Niki selanjutnya niki tadi lucu Mbah kula nyuwun udute Mbah angsal mboten Mbah. Udute jenengan napa Mbah kok ketok enak tenan. Ya, boleh ambil. Itu di warung sekitar ada. Ada niku. Jaan wis teko apa nuron. Jaan wis teko apa Romawi, Jarum. Nah, ini saya karena senior ya, senior. Soalnya ini lagi berhadapan dengan junior. Ini berhadapan dengan junior nih, senior. Boleh. Ya. Itu rokok saya di sekitar situ banyak. Ambillah di warung.